Bab 229, Sky Ice Battle Armor. Menatap Wu Zhangkong yang melayang, Shen Yi tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang bodoh itu. Sekarang mereka hanya memprovokasi dia. Tidakkah mereka tahu bahwa semakin tenang seseorang, semakin besar amarah mereka? Petik 2. Pada saat itu, Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, menyapu matanya ke Skyfrost Sword ketika dia mengucapkan dua kata. Langit, es. Petik 2. Mendengar dua kata itu, Shen Yi gemetar bahkan ketika matanya melebar. Namun, di kedalaman hijau mereka memicu jejak kegembiraan. Sudah lama sejak dia terakhir kali melihat Wu Zhangkong, dan bahkan lebih lama sejak dia menyaksikan Sky Ice. Sebuah sinar terang menyelimuti tubuh Wu Zhangkong saat Skyfrost Sword-nya juga menyala dengan cahaya yang cemerlang dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi pilot Mesha di sekitarnya berubah ketika mereka melihat target mereka lenyap. Dia ada di sana, teriak seseorang, dan mereka semua melihat ke langit. Wu Zhangkong naik lebih tinggi. Jubah putih klasiknya hilang, sebagai gantinya, lampu putih yang bersinar-bersinar dari dahinya, bahu, dada, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan kaki. Benang perak yang dirajut melalui lampu membentuk desain yang rumit, menarik kekuatan padanya dan segera meluap ke auranya. Tetesan kristal berwarna biru langit muncul dari pancaran di sekitar dahinya, diikuti oleh lingkaran putih yang melingkari kepalanya sebagai dukungan tetesan itu. 5 ujung seperti kepingan salju naik dari bagian atas band untuk membentuk mahkota, sementara desain benang perak yang elegan membeku sampai memancarkan aura keanggunan. 2 pita logam putih mengalir dari kedua sisi mahkota melewati telinganya untuk membuai pipinya, penampilan mereka seperti aliran udara dingin. Sisa zirahnya, mulai dari lehernya, bermanifestasi setelah itu. Wu Zhangkong dibalut dengan baju zirah berkilau di akhir transformasi, pakaiannya diwarnai putih cemerlang dan disorot dengan perak. Tubuhnya bermandikan cahaya, matanya safir yang paling berkilau. 6 cincin jiwa diserap ke dalam baju zirahnya dan di tangannya muncul pedang sekitar 1,5 meter panjangnya. Ini adalah Sky Ice Skyfrost Sword. Baik gagang maupun bilahnya berwarna putih bersih. Namun, sementara ujung gagangnya menyerupai serpihan salju, ujung bilahnya memamerkan rona biru kristal. Meskipun penampilan Wu Zhangkong awalnya pada tingkat lain, sekarang dia mengenakan baju besi yang brilian yang menonjolkan wajahnya, dia berubah menjadi seorang ksatria putih yang anggun. Mata Shen Yi berbinar saat dia menikmati kemegahannya. Sekarang ini dia yang asli. Ice Sky Wu Zhangkong, kembali. Petik 2. Battle Armor, Long Huantian dan Zhang Zhenpeng berteriak serempak. Pada realisasi ini, mekanisme yang akan menyerang tiba-tiba membeku. Beberapa dari Mesha putih yang lebih rendah bahkan mulai meletakkan meriam mereka. Seorang Master Armor Tempur, dia sebenarnya adalah Master Armor Tempur. Jika Tang Wulin sadar saat itu, dia pasti akan menjadi orang yang paling bersemangat di sekitar. Dia selalu mendambakan untuk melihat baju perang pertempuran beraksi. Saat Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke bawah, auranya terus melonjak dengan kekuatan. Sudah berabad-abad sejak dia terakhir mengucapkan dua kata, Ice Sky, rasa pahit meletus dari kedalaman mata birunya yang dalam. Sama seperti Mesha, armor tempur memiliki peringkat mereka sendiri. Namun, sistem peringkat khusus ini aneh. Pada intinya, baju zirah pertempuran mirip dengan Mesha Super. Ini karena keduanya ditempa secara pribadi oleh seorang master jiwa dan bertindak sebagai perpanjangan dari dan menjadi komponen utama dari kekuatan pengguna. Seorang master armor perang akan memiliki peringkat 20 jiwa lebih kuat daripada setiap guru jiwa dengan peringkat kekuatan jiwa yang sama. Jika seorang master jiwa memiliki 5 cincin dan dilengkapi armor perang 1 kata, kekuatannya akan setara dengan seorang master jiwa 7 cincin. Seorang master armor tempur 2 kata bisa menyamai seorang master jiwa dengan 8 cincin, dan sebagainya. Armor perang dibagi menjadi 4 level. Dengan setiap peningkatan level, kata lain akan ditambahkan ke nama armor perang. Armor perang 1 kata, setiap bagian armor dibuat dari ribuan logam olahan dan membutuhkan 5 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang 2 kata, setiap bagian armor dibuat dari logam halus dan membutuhkan 6 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang 3 kata, setiap bagian dari armor dibuat dari logam halus dan membutuhkan 7 cincin minimum untuk digunakan. Armor perang 4 kata, setiap bagian armor terbuat dari logam halus surgawi dan membutuhkan 9 cincin minimum untuk digunakan. Ketika Wu Zhangkong adalah Master Armor Battle 1 kata, ia menamai armor perangnya S. Itu kebiasaan untuk menambahkan nama baju perang seseorang ke milik sendiri. Oleh karena itu, ia dipanggil Ice Wu Zhangkong di dunia penguasa jiwa pada periode hidupnya. Kemudian,
dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk meningkatkan armor perangnya menjadi 2 kata. Setelah keberhasilannya, dia menjahit kata Sky dari Skyfrost Sword-nya, mengubah nama armor pertempurannya menjadi Sky Ice. Dengan demikian, ia menjadi Ice Sky Wu Zhangkong. Sky berasal dari Skyfrost Sword-nya sedangkan Ice berasal dari nama kekasihnya. Dia tidak menggunakan baju perangnya dengan ringan, dia takut kerinduan intens untuknya yang akan datang bersamanya. Meskipun dia ingin mengikutinya ke kehidupan berikutnya, dia tidak bisa sampai dia memenuhi janji mereka. Master Baju Zirah Pertempuran memegang posisi tertinggi di seluruh benua. Bahkan pejabat pemerintah akan menarik diri dari perselisihan yang melibatkan salah satu dari mereka. Pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk memanggil Master Armor Tempur lain yang selaras dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Memang, hanya Master Armor Tempur yang bisa menghadapi Master Armor Pertempuran lainnya. Di Douluo Benua, mereka adalah yang paling agung dari keberadaan. Alasan Shrek Academy masih memegang begitu banyak kekuatan dan pengaruh adalah justru karena ia memiliki kekuatan Master Armor Pertempuran terkuat. Pilot Mesha tidak bisa berharap untuk membandingkannya dengan mereka. Bahkan jika ada Mesha hitam yang jarang terlihat, pilotnya masih akan memperlakukan Wu Zhangkong dengan sangat hormat. Sekarang dilengkapi dengan Sky Ice, kekuatan Wu Zhangkong melonjak untuk menyamai para ahli 8 cincin. Kamu telah melukai muridku. Jika dia menderita luka yang abadi, maka Anda akan membayar dengan hidup Anda. Suara dingin Wu Zhangkong tenang, tetapi setiap kata jelas bagi semua orang yang hadir. Dia mengarahkan tatapan dominan pada Zhang Zhenpeng. Sasarannya bukan 2 saudara perempuan Zhou, mereka adalah anak-anak. Tidak. Memberi makan tanpa mengajar adalah kesalahan ayah, mengajar tanpa keras adalah kemalasan guru. Yang dia jijik adalah guru mereka. Ketika Zhang Zhenpeng menanyainya dengan cara meremehkan itu, amarahnya telah mengipasi seperti nyala api yang naik. Zhang Zhenpeng memucat di depan Wu Zhangkong. Seorang Master Armor Pertempuran 2 kata. Dia sebenarnya adalah Master Armor Pertempuran 2 kata. Mengabaikan Zhang Zhenpeng, tidak ada satu orang pun di kota Sealan yang berani menyinggung seseorang dengan status seperti ini. Master Armor Pertempuran adalah yang paling kuat dan tak tergoyahkan dari Master Jiwa. Dibandingkan dengan membangun sebuah Mesha, itu 10 kali lebih sulit untuk membuat armor perang dari tingkat yang sama. Mengingat betapa muda Wu Zhangkong, dan fakta bahwa dia sudah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata, prospeknya tidak terbatas. Mungkin suatu hari dia akan berdiri di puncak benua. Getaran tiba-tiba mengalir di tubuh Wu Zhangkong. Pedangnya mulai berdengung ketika armor tempurnya meledak dengan cahaya keperakan secara tiba-tiba. Itu menyilaukan bahkan di siang hari yang cerah. Semua Mesha melakukan manuver bertahan sementara Long Huantian dan Zhang Zhenpeng benar-benar kewalahan. Apakah dia benar-benar menyerang? Dalam sekejap mata, Shen Yi naik ke langit. Gelombang Viridian mengalir di sekitarnya sementara helai rambut putih melayang di belakang. Aliran udara hijau segera berubah menjadi simbol-simbol yang membentuk tubuhnya, lalu bermetamorfosis menjadi lampu-lampu yang serupa dengan yang menutupi Wu Zhangkong. Satu-satunya perbedaan adalah warna mereka, titik-titik cahaya ini berwarna hijau. Sebuah lingkaran cahaya zamrud berputar di sekeliling tubuhnya, seperti pohon anggur memanjat sebuah tiang. Napas kemudian, dia dibalut baju besi hijau dengan highlight viridian. Itu adalah baju perang pertempuran lain. Ada perbedaan yang jelas antara kedua armor pertempuran. Di mana Wu Zhangkong ramping, miliknya tertanam dengan daun yang berputar ke arah luar. Fold baju perang Wu Zhangkong pendek tapi rok Shen Yi mencapai melewati pahanya. Itu memancarkan daya pikat yang lebih feminin. Di tangannya duduk sebuah cambuk lumut. Sebuah manik zamrud yang penuh dengan vitalitas tertanam di ujungnya. Seluruh set baju besi bernafas dengan kehidupan, menghilangkan rasa dingin di stadion langsung. Zhangkong, berhenti, perintah Shen Yi. Terlepas dari kenyataan bahwa Tuan Baju Perang adalah keberadaan tertinggi, mereka masih memiliki hierarki mereka sendiri. Seseorang akan disiplin jika salah. Dalam beberapa aspek, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula batasannya. Nilai kualitas terjemahan tidak ada komentar. Jadilah yang pertama. Bab 230. Bab 230 Pertukaran Item Roh. Karena identitas Wu Zhangkong sebagai Sage Jiwa dan Master Baju Perang 2 kata, pintu sekte dalam terbuka untuknya. Sekte batin tidak peduli tentang pengalaman atau asal, hanya kekuatan dan kontribusi yang penting. Begitu seseorang memenuhi kedua persyaratan, seseorang akan dibiarkan masuk ke sekte dalam yang termasyhur. Sekarang dia adalah bagian dari sekte dalam, dia bisa mempelajari sisa seni rahasia sekte Tang dan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya sekte. Mission Tune In,
kata Tang Wulin ke layar sebelum mengambil beberapa bongkahan logam dalam sekejap cahaya. Bahan-bahan ini adalah tujuan misinya. Saat ini, ia menerima misi dari Asosiasi Pandai Besi dan Sekte Tang. Tugas-tugas yang diselesaikan untuk asosiasi memberinya uang. Di sisi lain, ia mendapat poin kontribusi dari Sekte Tang. Terlepas dari seni rahasianya, Sekte Tang menawarkan berbagai produk eksklusif untuk sekte tersebut. Untuk produk-produk inilah Tang Wulin bertukar poinnya. 3 potong logam olahan 1000 tingkat pertama, 600 poin. Poin kontribusi yang tersedia, 8.463. Suara elektronik itu mengumumkan total barunya. Mata Tang Wulin berbinar karena kegembiraan ketika dia mengetuk layar beberapa kali, menavigasi ke daftar item roh. Mengabaikan sisa inventaris, dia menggulir ke bawah sampai dia menemukan bahan tertentu yang dia inginkan. 1000 tahun Lentendon Naga, obat roh legendaris yang dapat memperbaiki fisik master jiwa tanpa efek samping. Kondisi sempurna harga, 3.900 poin kontribusi. Tang Wulin tidak ragu untuk mengetuk tombol, beli, sebelum melanjutkan pencariannya. Sesaat kemudian, dia berhenti melihat. Sumandari Naga Laut 1000 tahun, obat roh legendaris yang memurnikan tubuh master jiwa dan memperkuat ki dan darah mereka tanpa efek samping. Kondisi sempurna harga, 4.500 poin kontribusi. Bertukar, setelah mengamankan item itu, dia menghela nafas panjang, matanya berkilau seperti gugusan bintang. Selama perjalanannya 3 tahun yang lalu ke kota Heaven Dow bersama Wu Zhangkong, ia berhasil membeli buah Dragon Scale yang berumur ribuan tahun. Setelah itu, ia menemukan bahwa tendon naga darat dan naga laut 1000 tahun berada di inventaris Sekte Tang. Setelah menimbun poinnya, dia bisa meletakkan tangannya di atas poin-poin itu. Sekarang, dia hanya membutuhkan Fin Azure Phoenix 1000 tahun. Karena dia belum berusia 14 tahun, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan item terakhir. Dia yakin bahwa dengan tabungannya, dia dapat memperoleh bahan berharga di lelang atau melalui cara lain tanpa masalah. Begitu saatnya tiba, jiwa bela dirinya akan berkembang lebih jauh. Namun, ia ditinggalkan dengan 603 poin kontribusi menyedihkan setelah menghabiskan uang. Tepat saat Tang Wulin akan keluar, suara elektronik itu berbicara. Tang Wulin, selamat. Anda telah melampaui 15.000 poin kontribusi total dan sekarang akan dipromosikan ke kelas 5. Anda sekarang dapat menikmati lebih banyak manfaat dari Tang Sek dan daftar pertukaran telah diperluas. Petik 2. Kelas 5. Karena dia tidak memiliki jiwa kembar seperti Xie dan juga tidak memiliki lebih dari 2 cincin, dia tidak dipromosikan dalam beberapa saat. Dia tidak pernah berharap untuk mencapai kelas 5 sebelum menerima cincin jiwa ketiganya. Secara alami, Tang Wulin mengerti betapa jarang situasinya. Rekan kelas 5 menikmati hak istimewa yang jauh lebih tinggi daripada rekan kelas 4. Kumpulan misi yang tersedia diperbesar, jumlah seni Tang Sekte saat ini dibuka untuknya meningkat. Secara umum, misi Tang Sek tidak berbahaya, hasilnya hanya beberapa poin kontribusi. Meskipun demikian, nilai tukar barang yang mereka tawarkan mengalahkan pasar dengan pukulan panjang. Tang Wulin telah mengumpulkan kekayaan kecil melalui Asosiasi Pandai Besi dan memperoleh 2 item roh ini berkat usahanya selama 3 tahun terakhir. Ini sudah membuatnya puas. Dia selangkah lagi dari menyelesaikan persiapannya untuk memecahkan segel kedua. Ini adalah kesempatan yang bermanfaat baginya. Kenangan tentang pemeteraian pertamanya masih segar di benaknya. Old Tang memberitahunya bahwa setelah segel kedua, kejutan yang menyenangkan akan menunggunya. Sekarang, dia dengan sepenuh hati dapat menantikannya. Sangat dekat. Xie juga menjalankan misi pengumpulan sumber daya, tetapi menerima 100 poin kontribusi yang remeh. Xiaoyan telah banyak berkultivasi baru-baru ini. Dia bahkan belum melakukan misi, kata Tang Wulin kepada Xie. Su Xiaoyan telah lulus ujian tingkat menengah dan bergabung dengan Tang Sek setahun setelah mereka. Karena sifat khusus staf S Starwell-nya, dia telah naik pangkat dengan kecepatan luar biasa, menjadi rekan sekelas 3. Pemerintahan Sekte Tang relatif santai dan tidak memaksa anggota untuk mengambil misi. Misi yang memberikan poin kontribusi terbesar juga yang paling berbahaya. Meski begitu, peraturan Tang Sekte melarang siapapun yang berusia di bawah 16 dari menerima misi yang mengancam jiwa. Itu adalah cara Sekte untuk melindungi anggotanya yang masih muda. Pengabdian Su Xiaoyan baru-baru ini untuk budidaya dipicu oleh peringkat jiwanya, yang melayang di atas peringkat 29. Dia sangat ingin mencapai peringkat 30, tonggak utama bagi para master jiwa. Peristiwa seperti itu tidak terbatas pada mendapatkan cincin jiwa tambahan, seseorang juga bisa bergabung dengan roh-roh kedua, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Apakah kamu akan menerima misi lain?
Xie bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukankah kita akan pergi ke kota Shrek? Ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil misi lain. Saya akan mempertimbangkannya begitu kita kembali. Petik 2. Xie mengedipkan mata. Mungkin kita tidak akan kembali sama sekali. Tang Wulin tersenyum kecut. Itu akan luar biasa. Petik 2. Keduanya meninggalkan Tang Sekte dan berlari kembali ke Akademi Issea. Pada kenyataannya, kelas 0 terus ada sepanjang waktu, hanya tersembunyi dari mata publik. Pertempuran 3 tahun lalu telah membuat nama Wu Zhangkong terkenal, menaungi 4 muridnya yang spektakuler. Dia adalah Master Armor Tempur. Fakta bahwa Akademi Menengah memiliki Master Armor Tempur yang bekerja sebagai guru mengambil alih Sky Sea Alliance. Oleh karena itu, gerombolan siswa mendaftar ke Akademi Issea. Hasil kelas 0 yang loyo tidak diberikan banyak pemikiran rupanya. Akademi ingin mentransfer lebih banyak siswa ke kelas 0 pada beberapa kesempatan, tetapi Wu Zhangkong menolak dengan keras setiap kali. Bahkan Presiden Akademi, Yu Zhen, tidak bisa membujuknya. Lagi pula, dia adalah Master Armor Pertempuran 2 kata. Perbedaan status antara keduanya sama besarnya dengan siang dan malam. Yu Zhen sudah sangat senang bahwa Wu Zhangkong setuju untuk terus mengajar. Kantor Presiden Akademi Issea. Guru Wu, apakah Anda yakin tentang ini? Alis Yu Zhen berkerut, ekspresinya suram, dan tatapannya goyah. Wu Zhangkong berkata dengan tenang, dari sudut pandang akademi, membesarkan siswa berprestasi yang mencapai hal-hal besar dan menarik siswa yang lebih berbakat adalah prioritas utama. Kami telah memberi makan 0 kelas selama 3,5 tahun, tidakkah Anda ingin mereka berkontribusi ke akademi? Diakui di tempat itu adalah pencapaian yang jauh lebih baik daripada yang lainnya. Ketika saatnya tiba, akademi dapat mengumumkannya kepada publik. Tentunya banyak yang akan ditarik di sini. Petik 2. Yu Zhen mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu dini? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Shrek Academy hanya mengadakan ujian masuk setiap 3 tahun sekali. Mereka sudah berusia 13 tahun, jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan kehilangan satu-satunya kesempatan mereka. Petik 2. Yu Zhen masih belum bisa menyerah. Tapi bukankah kamu berasal dari Akademi Shrek, Guru Wu? Menurut pendapat saya, Anda harus lebih dari cukup untuk mengajar mereka. Petik 2. Mata Wu Zhangkong menyipit sebelum dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Aku bisa sampai tingkat tertentu, tetapi hanya sejauh itu. Mereka perlu meletakkan dasar yang tepat dalam persiapan untuk masa depan. Petik 2. Jantung Yu Zhen berdetak kencang. Masa depan, Guru Wu, menurut Anda, seberapa tinggi mereka bisa mencapai? Petik 2. Tanpa ragu dalam suaranya, Wu Zhangkong memproklamirkan, pertempuran Armor Master. Gemetar mencengkeram Yu Zhen, tetesan keringat memantul dari masing-masing rambut saat mereka turun ke punggungnya. Dia mengerti berat kata-kata itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berdiri. Baik, saya hanya meminta satu hal dari Anda saat itu, di masa depan, ketika anak-anak menjadi ahli perang, mintalah mereka mengunjungi kami dan memberi ceramah kepada siswa kami. Petik 2. Bab 231. Bab 231 Ujian Akhir. Baiklah, Wu Zhangkong berjanji menggantikan muridnya pada ganda. Selama 3,5 tahun terakhir, Issea Academy telah menginvestasikan banyak ke kelas 0. Ya, reputasi Wu Zhangkong menarik aliran siswa yang stabil. Namun, meski begitu, tingkat pendaftaran akademi memucat dibandingkan dengan sekolah kelas 1 Sky Sea Alliance. Investasi selalu dilakukan dengan harapan pengembalian. Wu Zhangkong merasa wajar untuk membalas akademi. Guru Wu, kamu, Yu Zhen ragu-ragu. Apakah kamu akan kembali? Alasan mengapa dia bertanya adalah karena Akademi Issea tidak memiliki sarana atau kekuatan untuk mengikat Wu Zhangkong. Investasinya pada anak-anak ini hampir dapat diraba. Selama kunjungannya ke kantor presiden, Wu Zhangkong tidak menguraikan pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya, jawabannya sudah terukir di dalam hatinya. Jika murid-muridnya berhasil masuk ke Akademi Shrek, maka peluangnya untuk kembali adalah menit terbaik. Masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan dan Shrek City adalah tempat yang paling cocok untuk mencapainya. Ujian terakhirmu adalah platform kenaikan roh pemberontakan. Bertahan selama 24 jam. Siapapun yang keluar sebelum itu dapat melupakan ujian Shrek, kata Wu Zhangkong dingin. Xie menyeringai. Guru Wu, lalu apakah ada bonus jika kita bertahan lebih lama dari itu? Wu Zhangkong mengangguk. Ada, hadiahmu bisa berupa duel denganku atau spar melawan 3 lainnya. Pilihanmu. Guru Wu, jangan kejam, keluh Xie. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 lainnya terkikik. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Dia menjaga rambutnya pendek dan teratur,
tetapi tidak seperti gaya rambutnya, hal-hal lain telah berubah selama 3 tahun terakhir. Untuk satu, ia telah tumbuh hingga lebih dari 170 cm. Meskipun dia masih belum matang, anak perempuan menjadi dewasa lebih cepat daripada anak laki-laki, dan itu terlihat pada sosok yang hampir menyerupai wanita yang penuh dengan masa muda. Berbeda dengan masa mudanya, ekspresinya tenang tanpa fluktuasi sedikitpun. Dia duduk di sana benar-benar tidak kusut. Namun, jika membandingkan berapa banyak yang telah matang adalah sebuah kontes, maka Su Xiaoyan akan menjadi pemenangnya. Meskipun dia masih setengah kepala lebih pendek dari Gu Yue, dia telah tumbuh lebih cantik dan sering memakai senyum manis seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia menjadi lebih dekat dengan Xie Xie. Mungkin itu karena latar belakang mereka yang serupa. Demikian juga, Gu Yue semakin sering bertengkar dengan Xie Xie. Ayo pergi. Wu Zhangkong masih menjadi raja keringkasan. Tentu, mereka menuju platform kenaikan roh pemberontakan tingkat dasar. Sekarang, tidak ada dari mereka yang merasakan tekanan darinya. Kembali ketika Tang Wulin memiliki satu cincin, dia telah memimpin timnya melalui platform kenaikan roh pemberontakan di jalur pembantaian, memeras energi roh seperti besok, sampai mereka hampir mencapai batas energi mereka. Karena mereka telah memperdalam kerja tim mereka selama beberapa tahun, mereka hampir terlalu memenuhi syarat untuk platform ini. Ini akan menjadi jalan di taman bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Spirit Pagoda. Mereka telah mengunjungi tempat itu setidaknya sebulan sekali setelah turnamen Skysia Alliance sebelumnya. Karena itu, mereka tahu mural itu seperti punggung tangan mereka. Xie Xie terkikik. Gu Yue, kami berada di wilayahmu sekarang. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, dia akan berkunjung setiap hari istirahat, tetapi tidak sekalipun dia memberitahu yang lain rincian. Tidak ada yang mencoba mengorek juga. Sama seperti sebelumnya, Gu Yue tidak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka. Untuk beberapa alasan, mereka merasa terasing dari Gu Yue. Mungkin itu karena dia tidak memasuki Tang Sekte seperti mereka. Gu Yue menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan Tang Wulin 3 tahun lalu. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa sikapnya terhadapnya telah berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi bertindak sebagai intim dengan dia dan celah terbuka di antara mereka. Selain menghadiri kelas dan berkultivasi bersama, Gu Yue jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Tang Wulin tidak bisa membuat kepala atau ekornya dan tidak berani bertanya. Gu Yue menatap Xie Xie. Betul, Anda punya ide cemerlang sekarang karena kita berada di domain saya. Petik 2. Xie Xie tertawa nakal seperti rubah. Tidak bisakah kita mendapatkan perawatan khusus? Benar, Xiaoyan akan menembus 3 cincin. Tidak bisakah kamu menggunakan koneksi kamu untuk membantunya mendapatkan jiwa roh yang baik ketika saatnya tiba? Kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk itu. Petik 2. Gu Yue mengarahkan pandangan bertanya pada Su Xiaoyan. Di bawah tatapan ini, Su Xiaoyan memerah-merah muda yang lesat. Kakak perempuan Gu Yue, jika itu tidak masalah bagimu. Senyum tersungging di bibir Gu Yue. Bagaimana itu bisa mengganggu saya? Saya akan membantu Anda memilih yang cocok begitu Anda berada di titik itu. Petik 2. Terima kasih kakak besar, Gu Yue. Su Xiaoyan berseri-seri. Mulut Tang Wulin juga meringkuk sambil melihat adegan ini terbuka. Dari semua teman sekelasnya, dia paling membutuhkan jiwa roh. Karena Goldlight adalah jiwa roh 1000 tahun, itu bisa memberinya cincin ketiga. Dia lebih ingin tahu tentang posisi seperti apa yang dipegang Gu Yue di Pagoda Roh. Dari pengamatannya, dia memperhatikan bahwa anggota staf Pagoda Roh sangat sopan dan baik terhadapnya dan Gu Yue menanggapi dengan baik. Jelas bahwa dia disukai dan populer. Setelah memasukkan kartu mereka ke slot masing-masing, mereka berbaring di dalam kotak dan bersiap untuk masuk. Mereka akrab dengan prosesnya, butuh beberapa saat untuk mempersiapkan diri. Ruang melengkung di sekitar mereka. Cahaya menggantikan kegelapan saat cambuk udara segar menyerang indera mereka. Mereka kembali di tanah yang akrab ini, platform kenaikan roh elementer. Untuk kelas 0, platform kenaikan roh biasa tidak lagi menjadi tantangan. Suatu kali, mereka bahkan bertahan selama 7 hari berturut-turut, sangat disesali oleh Pagoda Roh. Sejak itu, mereka tidak disambut. Jiwa binatang yang hadir pada dasarnya adalah energi. Semakin banyak kelas 0 yang terbunuh, semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh spirit pagoda. Selanjutnya, mereka berempat sering menyerap energi roh mendekati batas mereka. Akibatnya, kunjungan yang sering tidak perlu. Semua orang, waspada, perintah Tang Wulin. Ya, Kapten. Ketiganya merespons bersamaan. Meskipun memiliki basis budidaya terendah di antara mereka berempat,
Tang Wulin telah mengokohkan posisinya sebagai inti tim selama bertahun-tahun. Dia menggunakan aksi alih-alih kata-kata untuk memenangkan rekan satu timnya. Setiap kali bahaya memunculkan kepalanya yang jelek, dia akan memimpin kelompoknya untuk menghadapi musuh-musuh terkuat mereka. Dia adalah pilar keamanan mereka dan keterampilan kepemimpinannya menerima persetujuan mereka. Terlepas dari strategi atau taktik, ia membuktikan dirinya unggul dalam bidang-bidang itu. Dalam kata-kata Xie, biarkan kapten mengurus hal-hal yang menjengkelkan. Tang Wulin menjabat sebagai garda depan. Blue Silver Grace miliknya berlari di sepanjang tanah, bertindak sebagai jaringan deteksi yang mencakup semuanya dalam radius 15 meter. Blue Silver Grace-nya seperti organ indera luar, mampu bereaksi dan menentukan perubahan sekecil apapun di udara. Su Xiaoyan dan Gu Yue mengapitnya di setiap sisi sementara Xie menutupi punggung mereka. Meskipun dia berjalan mundur untuk mengawasi bagian belakang, dia mengikuti langkah yang lain. Kadang-kadang, kilau ungu melintas di mata Tang Wulin, tanda dari mata setan ungu. Kemajuannya luar biasa, dia telah menembus ke tahap kedua, meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat besar. Namun, Gu Yue berdiri sebagai ratu yang berkuasa tentang kekuatan spiritual, sisanya mengejar punggungnya. Dia telah menembus 500 poin setahun yang lalu dan memasuki alam laut roh. Inilah mengapa dia dianggap kelas 0 terkuat setelah sekian lama. Di sisi lain, Tang Wulin mengalami kemacetan, tertahan di 499 titik kekuatan spiritual. Dengan satu langkah, dia akan beralih ke ranah berikutnya. Namun, langkah seperti itu sulit dilakukan. Setelah memasukkan semua yang dia miliki, Su Xiaoyan juga berhasil memecahkan 400 poin. Di ujung kelompok mereka adalah Xie, yang tertinggal di belakang 200,5. Tentu saja, mereka tidak kalah spektakuler jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Alam laut roh bisa mendukung 3 jiwa roh ungu. Ini sama dengan total 9 cincin jiwa, meskipun ini hanya teoretis, itu masih merupakan pencapaian besar bagi setiap guru jiwa. Kekuatan spiritual Gu Yue sekarang melayang melewati 700. Kekuatannya sebelum dan sesudah terobosannya tak tertandingi. Seperti seorang nelayan yang menebarkan jalannya di laut, Tang Wulin menunggu dengan sabar sampai gilirannya meningkat. Dia berusia 13 tahun sekarang, tergantung pada keberuntungannya, itu akan memakan waktu paling lama 1 tahun. Terlalu sepi. Tang Wulin mengerutkan kening. Platform kenaikan roh pemberontakan biasanya kacau, tetapi saat ini, tidak ada jejak gangguan bisa didengar. Ini berarti bahwa binatang jiwa yang perkasa menduduki daerah itu dan tidak ada binatang lain yang berani mengganggu. Bab 232. Bab 232 Blazing Demon Lions. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, Gu Yue menembakkan lampu hijau yang berputar ke udara. Cahaya itu berubah menjadi burung viridescent, yang melayang menembus langit dan ke cakrawala. Detak kemudian, cahaya kedua mengikuti, lalu yang ketiga, dan keempat. Mereka semua meluncur ke arah yang berbeda. Tang Wulin menunggu hasil pengintaian sebelum bergerak maju ke segala arah. Meskipun ada sedikit ancaman dalam platform kenaikan roh elementer, hal-hal masih bisa salah. Jika mereka bertemu Das Gold Red Claw Bear 100 tahun seperti di perjalanan pertama mereka, kelas 0 akan berada dalam kesulitan lagi. Jiwa binatang seperti itu terlalu mendominasi. Sapuan cakar tunggal bisa mengambil nyawa mereka. Itu adalah kebanggaan singa. Kurang dari setengah menit kemudian, Gu Yue mengumumkan, ada aktivitas dari mereka di sebelah kiri. Petik 2. Ini adalah Blazing Demon Lions. Mereka adalah salah satu predator teratas di platform kenaikan roh dan telah mengejar mereka selama perjalanan periode pemberontakan pertama mereka. Tang Wulin melakukan tur ke Gu Yue. Bisakah kamu menentukan berapa banyak? Gu Yue menurunkan suaranya, menilai dari jejak mereka, sekitar 15. Mungkin lebih. Dengan mata menyipit, pikiran Tang Wulin berubah menjadi tindakan saat ia menyusun rencana. Sebuah kebanggaan Blazing Demon Lions biasanya memiliki satu Blazing Demon Lion King yang memimpin banyak singa betina. Kemungkinan besar, raja akan berada di level 1000 tahun. Kekuatan singa betina, di sisi lain, tidak diketahui. Jika mereka juga dari 1000 tahun berdiri, maka mengambil kebanggaan akan terbukti sulit untuk kelas 0. Kemungkinannya adalah, mereka tidak akan melarikan diri tanpa cedera dari pertempuran seperti itu. Kita pergi ke arah lain. Tang Wulin ragu-ragu sebelum menguatkan tekadnya. Kapten, kita bisa melakukannya. Saya masih ingat waktu itu mereka membantai kami. Sekarang giliran kita sekarang. Xie menatap Tang Wulin dengan mata menunggu. Tang Wulin merajut alisnya. Jika ada 2 atau lebih ribu tahun binatang buas, kita akan berada dalam masalah. Saya tidak bisa mengambil risiko semua orang untuk ini.
Bahkan di platform roh kenaikan, dia bertanggung jawab atas seluruh timnya sebagai kapten mereka. Xie berkata, "Kapten, pikirkan seperti ini, tidak ada yang benar-benar menantang kita di platform kenaikan roh elementer lagi. Jadi, untuk meningkatkan, kita perlu ditekan. Pada akhirnya, ini adalah platform kenaikan spiritual, Anda tahu. Itu bukan medan perang yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang dapat menantang kita, maka kita harus mencobanya. Saya pikir kita akan baik-baik saja walaupun ada 2000 tahun binatang buas." Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yue. "Apa yang kamu pikirkan?" Gu Yue berkata, "Saya setuju dengan Xie. Kita tidak bisa berkembang tanpa menghadapi kesulitan. Ayo kita coba. Jika kami tidak cocok, kami masih bisa melarikan diri." Petik 2. Akhirnya, Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan dan dia terkikik. "Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, Kapten." Petik 2. Tang Wulin mengarahkan pandangannya ke langit. "Gu Yue, kamu yang bertanggung jawab atas pengintaian, tapi pastikan kamu menjaga jarak yang aman. Kami akan mulai ketika malam tiba." Petik 2. Meskipun tegas dalam keputusannya, dia tidak pernah lupa untuk mengutamakan keselamatan timnya. Begitu malam menyebar sayapnya ke Cakrawala, potensi penuh Su Xiaoyan akan dilepaskan, kekuatan staf es Starwheel-nya semakin ditingkatkan dengan dering kedua. Pada gilirannya, kekuatan keseluruhan mereka akan meroket. Selain itu, Blazing Demon Lions melemah pada malam hari karena penurunan kepadatan elemen api. Gu Yue memanggil burung angin yang lebih besar dari yang sebelumnya dan menerbangkannya ke arah singa. Tang Wulin berbalik, maju ke arah yang sama perlahan dan diam. Di platform kenaikan roh dasar, mereka adalah satu-satunya yang berani menghadapi serigala singa berkobar 1000 tahun. Tim lain yang sepenuhnya terdiri dari master jiwa bercincin 3 tidak akan bertahan bahkan semenit pun. Namun, kelompok Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka telah tiba di siang hari dan sekarang malam sudah dekat. Ini adalah alasan lain Tang Wulin memilih untuk mengambil risiko ini. Xie dan Gu Yue keduanya memiliki 3 cincin dan ruang yang cukup untuk menyerap lebih banyak energi roh. 2 cincin Tang Wulin sendiri memiliki energi roh 4000 tahun. Menurut perhitungan cermat Wu Zhangkong, Tang Wulin bisa menampung maksimal 5000 tahun energi roh. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, batasnya akan meningkat menjadi 6000 tahun. Namun, Wu Zhangkong tidak menyadari bahwa target muridnya sangat berbeda dari targetnya. Tang Wulin mengerti apa artinya memecah segel kedua, ketahanan tubuhnya terhadap energi roh akan meningkat ke ketinggian baru. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia kemudian dapat menyerap energi yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohnya ke tingkat 10.000 tahun. Paling tidak, dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai hasil itu. Apapun itu, ia berencana untuk bergabung dengan roh-roh 10.000 tahun untuk cincin keempatnya. Di bawah bimbingan Wu Zhangkong, para siswa kelas 0 sekarang memiliki perspektif yang melampaui rekan-rekan mereka. Keempatnya bertujuan untuk menjadi tuan baju perang, tujuan yang sangat tinggi sehingga tuan jiwa biasa pada dasarnya tidak akan pernah mempertimbangkan. Keempat berjalan menuju singa seperti pemburu yang berhati-hati. Tang Wulin menemukan jalan terbaik bagi mereka, menyesuaikan arah mereka dengan setiap langkah. Mereka harus tetap melawan angin singa agar tetap tidak terdeteksi. Jika arah angin berubah tiba-tiba, maka mereka akan ditemukan oleh Raja Iblis Blazing. Sebuah kebanggaan dari Blazing Demon Lions layak disebut sebagai salah satu eksistensi terkuat di platform kenaikan roh dasar. Selama pendekatan mereka, tim Tang Wulin tidak menemukan binatang jiwa lain. Mereka kira-kira 1 kilometer di depan kita. Mereka tampaknya sedang beristirahat dan tidak ada tanda-tanda gerakan, lapor Gu Yue. Tang Wulin berhenti. "Kami akan menunggu di sini sampai malam." Petik 2. Dalam sekejap, Xie muncul tinggi di tengah-tengah cabang-cabang pohon, tersembunyi dari pandangan saat ia mengamati sekeliling mereka. Di sisi lain, Su Xiaoyan dan Gu Yue duduk untuk beristirahat sementara Tang Wulin berjaga. Semua orang tahu peran mereka dan tidak perlu diperintahkan untuk bertindak. Waktu berlalu dan gelap malam segera turun ke atas mereka. Gu Yue masih bermeditasi, indikasi yang jelas bahwa Blazing Demon Lions belum bergerak. Lalu alisnya berkerut tiba-tiba dan matanya terbuka saat dia berbalik ke Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan bertanya. Gu Yue berkata, "Sekelompok orang lain telah bertemu singa. Pertempuran akan segera terjadi." Petik 2. "Apakah mereka mulai bertindak atau bertindak pasif sekarang?" tanya Tang Wulin cepat-cepat. Gu Yue berkata, "Mereka saat ini pasif. Pertemuan mereka harus menjadi suatu kebetulan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk." Cahaya berkelip di mata Tang Wulin saat dia mengumumkan ini.
Tidak ada yang menanyainya, mereka semua mempercayai keputusannya. Ketika Tang Wulin menerobos masuk dengan kecepatan tinggi, 3 lainnya mengikuti dari belakang. Keempat bergerak serentak, menekan fluktuasi kekuatan jiwa mereka untuk tetap sembunyi-sembunyi mungkin. Mereka tidak memanggil jiwa bela diri mereka karena takut memberikan lokasi mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan indera mereka untuk melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Suksesi singa mengaum bergemuruh segera setelah itu, aura berdarah samar sekarang melekat di udara. Setelah itu, teriakan manusia bergema melalui semak belukar, diikuti oleh riak kekuatan jiwa. Tang Wulin tidak bertanggung jawab secara langsung tetapi melaju ke sisi medan perang. Bab 233, Ujian Akhir. Baik, Wu Zhangkong berjanji sebagai pengganti muridnya. Selama 3,5 tahun terakhir, Ise Academy telah menginvestasikan banyak ke kelas 0. Ya, reputasi Wu Zhangkong menarik aliran siswa yang stabil. Namun, meski begitu, tingkat pendaftaran akademi memuncak dibandingkan dengan sekolah kelas 1 Sky Alliance. Investasi selalu dilakukan dengan harapan pengembalian. Wu Zhangkong merasa wajar untuk membalas akademi. Guru Wu, kamu, Yu Zhen ragu-ragu. Apakah kamu akan kembali? Alasan mengapa dia bertanya adalah karena Akademi Issea tidak memiliki sarana atau kekuatan untuk mengikat Wu Zhangkong. Investasinya pada anak-anak ini hampir dapat diraba. Selama kunjungannya ke kantor presiden, Wu Zhangkong tidak menguraikan pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya, jawabannya sudah terukir di dalam hatinya. Jika murid-muridnya berhasil masuk ke Akademi Shrek, maka peluangnya untuk kembali adalah menit terbaik. Masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan dan Shrek City adalah tempat yang paling cocok untuk mencapainya. Ujian terakhirmu adalah platform kenaikan roh pemberontakan. Bertahan selama 24 jam. Siapapun yang keluar sebelum itu dapat melupakan ujian Shrek, kata Wu Zhangkong dingin. Xie menyeringai. Guru Wu, lalu apakah ada bonus jika kita bertahan lebih lama dari itu? Wu Zhangkong mengangguk. Ada, hadiahmu bisa berupa duel denganku atau spar melawan 3 lainnya. Pilihanmu. Petik 2. Guru Wu, jangan kejam, keluh Xie. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 lainnya terkikik. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Dia menjaga rambutnya pendek dan teratur, tetapi tidak seperti gaya rambutnya, hal-hal lain telah berubah selama 3 tahun terakhir. Untuk satu, ia telah tumbuh hingga lebih dari 170 cm. Meskipun dia masih belum matang, anak perempuan menjadi dewasa lebih cepat daripada anak laki-laki, dan itu terlihat pada sosok yang hampir menyerupai wanita yang penuh dengan masa muda. Berbeda dengan masa mudanya, ekspresinya tenang tanpa fluktuasi sedikitpun. Dia duduk di sana benar-benar tidak kusut. Namun, jika membandingkan berapa banyak yang telah matang adalah sebuah kontes, maka Su Xiaoyan akan menjadi pemenangnya. Meskipun dia masih setengah kepala lebih pendek dari Gu Yue, dia telah tumbuh lebih cantik dan sering memakai senyum manis seperti anak kecil. Selama bertahun-tahun, dia menjadi lebih dekat dengan Xie. Mungkin itu karena latar belakang mereka yang serupa. Demikian juga, Gu Yue semakin sering bertengkar dengan Xie. Ayo pergi. Wu Zhangkong masih menjadi raja keringkasan. Secara alami, mereka menuju platform kenaikan roh pemberontakan tingkat dasar. Sekarang, tidak ada dari mereka yang merasakan tekanan darinya. Kembali ketika Tang Wulin memiliki 1 cincin, dia telah memimpin timnya melalui platform kenaikan roh pemberontakan di jalur pembantaian, memeras energi roh seperti besok, sampai mereka hampir mencapai batas energi mereka. Karena mereka telah memperdalam kerja tim mereka selama beberapa tahun, mereka hampir terlalu memenuhi syarat untuk platform ini. Ini akan menjadi jalan di taman bagi mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Spirit Pagoda. Mereka telah mengunjungi tempat itu setidaknya sebulan sekali setelah turnamen Sky Alliance sebelumnya. Karena itu, mereka tahu mural itu seperti punggung tangan mereka. Xie terkikik. Gu Yue, kami berada di wilayahmu sekarang. Sejak dia bergabung dengan Pagoda Roh, dia akan berkunjung setiap hari istirahat, tetapi tidak sekalipun dia memberitahu yang lain rincian. Tidak ada yang mencoba mengorek juga. Sama seperti sebelumnya, Gu Yue tidak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka. Untuk beberapa alasan, mereka merasa terasing dari Gu Yue. Mungkin itu karena dia tidak memasuki Tang Sekte seperti mereka. Gu Yue menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan Tang Wulin 3 tahun lalu. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa sikapnya terhadapnya telah berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi bertindak sebagai intim dengan dia dan celah terbuka di antara mereka. Selain menghadiri kelas dan berkultivasi bersama, Gu Yue jarang berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya.
Tang Wulin tidak bisa membuat kepala atau ekornya dan tidak berani bertanya. Gu Yue menatap Xie Xie. Betul, Anda punya ide cemerlang sekarang karena kita berada di domain saya. Petik 2. Xie Xie tertawa nakal seperti rubah. Tidak bisakah kita mendapatkan perawatan khusus? Benar, Xiaoyan akan menembus 3 cincin, tidak bisakah kamu menggunakan koneksi kamu untuk membantunya mendapatkan jiwa roh yang baik ketika saatnya tiba? Kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk itu. Petik 2. Gu Yue mengarahkan pandangan bertanya pada Su Xiaoyan. Di bawah tatapan ini, Su Xiaoyan memerah merah muda yang lesat. Kakak perempuan Gu Yue, jika itu tidak masalah bagimu. Senyum tersungging di bibir Gu Yue. Bagaimana itu bisa mengganggu saya? Saya akan membantu Anda memilih yang cocok begitu Anda berada di titik itu. Petik 2. Terima kasih, Kak Gu Yue. Su Xiaoyan berseri-seri. Mulut Tang Wulin juga meringkuk sambil melihat adegan ini terbuka. Dari semua teman sekelasnya, dia paling membutuhkan jiwa roh. Karena Goldlight adalah jiwa roh 1000 tahun, itu bisa memberinya cincin ketiga. Dia lebih ingin tahu tentang posisi seperti apa yang dipegang Gu Yue di Pagoda Roh. Dari pengamatannya, dia memperhatikan bahwa anggota staf Pagoda Roh sangat sopan dan baik terhadapnya dan Gu Yue menanggapi dengan baik. Jelas bahwa dia disukai dan populer. Setelah memasukkan kartu mereka ke slot masing-masing, mereka berbaring di dalam kotak dan bersiap untuk masuk. Mereka akrab dengan prosesnya, butuh beberapa saat untuk mempersiapkan diri. Ruang melengkung di sekitar mereka. Cahaya menggantikan kegelapan saat cambuk udara segar menyerang indera mereka. Mereka kembali di tanah yang akrab ini, platform kenaikan roh elementer. Untuk kelas 0, platform kenaikan roh biasa tidak lagi menjadi tantangan. Suatu kali, mereka bahkan bertahan selama 7 hari berturut-turut, sangat disesali oleh Pagoda Roh. Sejak itu, mereka tidak disambut. Jiwa binatang yang hadir pada dasarnya adalah energi. Semakin banyak kelas 0 yang terbunuh, semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh spirit pagoda. Selanjutnya, mereka berempat sering menyerap energi roh mendekati batas mereka. Akibatnya, kunjungan yang sering tidak perlu. Semua orang, waspada, perintah Tang Wulin. Ya, Kapten. Ketiganya merespons bersamaan. Meskipun memiliki basis budidaya terendah di antara mereka berempat, Tang Wulin telah mengokohkan posisinya sebagai inti tim selama bertahun-tahun. Dia menggunakan aksi alih-alih kata-kata untuk memenangkan rekan satu timnya. Setiap kali bahaya memunculkan kepalanya yang jelek, dia akan memimpin kelompoknya untuk menghadapi musuh-musuh terkuat mereka. Dia adalah pilar keamanan mereka dan keterampilan kepemimpinannya menerima persetujuan mereka. Terlepas dari strategi atau taktik, ia membuktikan dirinya unggul dalam bidang-bidang itu. Dalam kata-kata Xie Xie, biarkan kapten mengurus hal-hal yang mengganggu. Petik 2. Tang Wulin menjabat sebagai garda depan. Blue Silver Grace miliknya berlari di sepanjang tanah, bertindak sebagai jaringan deteksi yang mencakup semuanya dalam radius 15 meter. Blue Silver Grace-nya seperti organ indera luar, mampu bereaksi dan menentukan perubahan sekecil apapun di udara. Su Xiaoyan dan Gu Yue mengapitnya di setiap sisi sementara Xie Xie menutupi punggung mereka. Meskipun dia berjalan mundur untuk mengawasi bagian belakang, dia mengikuti langkah yang lain. Kadang-kadang, kilau ungu melintas di mata Tang Wulin, tanda dari mata setan ungu. Kemajuannya luar biasa, dia telah menembus ke tahap kedua, meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat besar. Namun, Gu Yue berdiri sebagai ratu yang berkuasa tentang kekuatan spiritual, sisanya mengejar punggungnya. Dia telah menembus 500 poin setahun yang lalu dan memasuki alam laut roh. Inilah mengapa dia dianggap kelas 0 terkuat setelah sekian lama. Di sisi lain, Tang Wulin mengalami kemacetan, tertahan di 499 titik kekuatan spiritual. Dengan satu langkah, dia akan beralih ke ranah berikutnya. Namun demikian, langkah seperti itu sulit dilakukan. Setelah memasukkan semua yang dia miliki, Su Xiaoyan juga berhasil memecahkan 400 poin. Di ujung kelompok mereka adalah Xie Xie, yang tertinggal di belakang 200,5. Tentu saja, mereka tidak kalah spektakuler jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Alam laut roh bisa mendukung 3 jiwa roh ungu. Ini sama dengan total 9 cincin jiwa, meskipun ini hanya teoretis, itu masih merupakan pencapaian besar bagi setiap guru jiwa. Kekuatan spiritual Gu Yue sekarang melayang melewati 700. Kekuatannya sebelum dan sesudah terobosannya tak tertandingi. Seperti seorang nelayan yang menebarkan jalannya di laut, Tang Wulin menunggu dengan sabar sampai gilirannya meningkat. Dia berusia 13 tahun sekarang, tergantung pada keberuntungannya, itu akan memakan waktu paling lama 1 tahun. Terlalu sepi. Tang Wulin mengerutkan kening.
Platform kenaikan roh pemberontakan biasanya kacau, tetapi saat ini, tidak ada jejak gangguan bisa terdengar. Ini berarti bahwa binatang jiwa yang perkasa menduduki daerah itu dan tidak ada binatang lain yang berani mengganggu. Bab 234, Blazing Demon Lions. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, Gu Yue menembakkan lampu hijau yang berputar ke udara. Cahaya itu berubah menjadi burung viridescent, yang melayang menembus langit dan ke cakrawala. Detak kemudian, cahaya kedua mengikuti, lalu yang ketiga, dan keempat. Mereka semua meluncur ke arah yang berbeda. Tang Wulin menunggu hasil pengintaian sebelum bergerak maju ke segala arah. Meskipun ada sedikit ancaman dalam platform kenaikan roh elementer, hal-hal masih bisa salah. Jika mereka bertemu Das Gold Dreadclaw Bear 100 tahun seperti di perjalanan pertama mereka, kelas 0 akan berada dalam kesulitan lagi. Jiwa binatang seperti itu terlalu mendominasi. Sapuan cakar tunggal bisa mengambil nyawa mereka. Itu adalah kebanggaan singa. Kurang dari setengah menit kemudian, Gu Yue mengumumkan, ada aktivitas dari mereka di sebelah kiri. Petik 2. Ini adalah Blazing Demon Lions. Mereka adalah salah satu predator teratas di platform kenaikan roh dan telah mengejar mereka selama perjalanan periode pemberontakan pertama mereka. Tang Wulin melakukan tur ke Gu Yue. Bisakah kamu menentukan berapa banyak? Gu Yue menurunkan suaranya, menilai dari jejak mereka, sekitar 15. Mungkin lebih. Dengan mata menyipit, pikiran Tang Wulin berubah menjadi tindakan saat ia menyusun rencana. Sebuah kebanggaan Blazing Demon Lions biasanya memiliki satu Blazing Demon Lion King yang memimpin banyak singa betina. Kemungkinan besar, raja akan berada di level 1000 tahun. Kekuatan singa betina, di sisi lain, tidak diketahui. Jika mereka juga dari 1000 tahun berdiri, maka mengambil kebanggaan akan terbukti sulit untuk kelas 0. Kemungkinannya adalah, mereka tidak akan melarikan diri tanpa cedera dari pertempuran seperti itu. Kita pergi ke arah lain. Tang Wulin ragu-ragu sebelum menguatkan tekadnya. Kapten, kita bisa melakukannya. Saya masih ingat waktu itu mereka membantai kami. Sekarang giliran kita sekarang. Xie menatap Tang Wulin dengan mata menunggu. Tang Wulin merajut alisnya. Jika ada 2 atau lebih ribu tahun binatang buas, kita akan berada dalam masalah. Saya tidak bisa mengambil risiko semua orang untuk ini. Bahkan di platform roh kenaikan, dia bertanggung jawab atas seluruh timnya sebagai kapten mereka. Xie berkata, Kapten, pikirkan seperti ini, tidak ada yang benar-benar menantang kita di platform kenaikan roh elementer lagi. Jadi, untuk meningkatkan, kita perlu ditekan. Pada akhirnya, ini adalah platform kenaikan spiritual, Anda tahu. Itu bukan medan perang yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang dapat menantang kita, maka kita harus mencobanya. Saya pikir kita akan baik-baik saja walaupun ada 2000 tahun binatang buas. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yue. Apa yang kamu pikirkan? Gu Yue berkata, saya setuju dengan Xie. Kita tidak bisa berkembang tanpa menghadapi kesulitan. Ayo kita coba. Jika kami tidak cocok, kami masih bisa melarikan diri. Petik 2. Akhirnya, Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan dan dia terkikik. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, Kapten. Petik 2. Tang Wulin mengarahkan pandangannya ke langit. Gu Yue, kamu yang bertanggung jawab atas pengintaian, tapi pastikan kamu menjaga jarak yang aman. Kami akan mulai ketika malam tiba. Petik 2. Meskipun tegas dalam keputusannya, dia tidak pernah lupa untuk mengutamakan keselamatan timnya. Begitu malam menyebar sayapnya ke cakrawala, potensi penuh Su Xiaoyan akan dilepaskan, kekuatan staf es Starwheel-nya semakin ditingkatkan dengan dering kedua. Pada gilirannya, kekuatan keseluruhan mereka akan meroket. Selain itu, Blazing Demon Lions melemah pada malam hari karena penurunan kepadatan elemen api. Gu Yue memanggil burung angin yang lebih besar dari yang sebelumnya dan menerbangkannya ke arah singa. Tang Wulin berbalik, maju ke arah yang sama perlahan dan diam. Di platform kenaikan roh dasar, mereka adalah satu-satunya yang berani menghadapi serigala singa berkobar 1000 tahun. Tim lain yang sepenuhnya terdiri dari master jiwa bercincin 3 tidak akan bertahan bahkan semenit pun. Namun, kelompok Tang Wulin dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka telah tiba di siang hari dan sekarang malam sudah dekat. Ini adalah alasan lain Tang Wulin memilih untuk mengambil risiko ini. Xie dan Gu Yue keduanya memiliki 3 cincin dan ruang yang cukup untuk menyerap lebih banyak energi roh. 2 cincin Tang Wulin sendiri memiliki energi roh 4000 tahun. Menurut perhitungan cermat Wu Zhangkong, Tang Wulin bisa menampung maksimal 5000 tahun energi roh. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, batasnya akan meningkat menjadi 6000 tahun. Namun,
Wu Zhangkong tidak menyadari bahwa target muridnya sangat berbeda dari targetnya. Tang Wulin mengerti apa artinya memecah segel kedua, ketahanan tubuhnya terhadap energi roh akan meningkat ke ketinggian baru. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia kemudian dapat menyerap energi yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohnya ke tingkat 10.000 tahun. Paling tidak, dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai hasil itu. Apapun itu, ia berencana untuk bergabung dengan roh-roh 10.000 tahun untuk cincin keempatnya. Di bawah bimbingan Wu Zhangkong, para siswa kelas 0 sekarang memiliki perspektif yang melampaui rekan-rekan mereka. Keempatnya bertujuan untuk menjadi tuan baju perang, tujuan yang sangat tinggi sehingga tuan jiwa biasa pada dasarnya tidak akan pernah mempertimbangkan. Keempat berjalan menuju singa seperti pemburu yang berhati-hati. Tang Wulin menemukan jalan terbaik bagi mereka, menyesuaikan arah mereka dengan setiap langkah. Mereka harus tetap melawan angin singa agar tetap tidak terdeteksi. Jika arah angin berubah tiba-tiba, maka mereka akan ditemukan oleh Raja Iblis Blazing. Sebuah kebanggaan dari Blazing Demon Lion layak disebut sebagai salah satu eksistensi terkuat di platform kenaikan roh dasar. Selama pendekatan mereka, tim Tang Wulin tidak menemukan binatang jiwa lain. Mereka kira-kira 1 kilometer di depan kita. Mereka tampaknya sedang beristirahat dan tidak ada tanda-tanda gerakan, lapor Gu Yue. Tang Wulin berhenti. Kami akan menunggu di sini sampai malam. Petik 2. Dalam sekejap, Xie muncul tinggi di tengah-tengah cabang-cabang pohon, tersembunyi dari pandangan saat ia mengamati sekeliling mereka. Di sisi lain, Su Xiaoyan dan Gu Yue duduk untuk beristirahat sementara Tang Wulin berjaga. Semua orang tahu peran mereka dan tidak perlu diperintahkan untuk bertindak. Waktu berlalu dan gelap malam segera turun ke atas mereka. Gu Yue masih bermeditasi, indikasi yang jelas bahwa Blazing Demon Lion belum bergerak. Lalu alisnya berkerut tiba-tiba dan matanya terbuka saat dia berbalik ke Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan bertanya. Gu Yue berkata, sekelompok orang lain telah bertemu singa. Pertempuran akan segera terjadi. Petik 2. Apakah mereka mulai bertindak atau bertindak pasif sekarang? Tanya Tang Wulin cepat-cepat. Gu Yue berkata, mereka saat ini pasif. Pertemuan mereka harus menjadi suatu kebetulan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk. Cahaya berkelip di mata Tang Wulin saat dia mengumumkan ini. Tidak ada yang menanyainya, mereka semua mempercayai keputusannya. Ketika Tang Wulin menerobos masuk dengan kecepatan tinggi, 3 lainnya mengikuti dari belakang. Keempat bergerak serentak, menekan fluktuasi kekuatan jiwa mereka untuk tetap sembunyi-sembunyi mungkin. Mereka tidak memanggil jiwa bela diri mereka karena takut memberikan lokasi mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan indera mereka untuk melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Suksesi singa mengaum bergemuruh segera setelah itu, aura berdarah samar sekarang melekat di udara. Setelah itu, teriakan manusia bergema melalui semak belukar, diikuti oleh riak kekuatan jiwa. Tang Wulin tidak bertanggung jawab secara langsung tetapi melaju ke sisi medan perang. Bab 235. Bab 235 Kekacauan Starlight. Dalam platform kenaikan roh. Setelah Blazing Demon Lion yang terakhir runtuh, energi roh yang kaya meresap ke udara. Kelas 0 duduk di pusat energi ini, menarik semua itu ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya udara dipenuhi dengan energi singa, itu juga mengandung energi yang diperoleh oleh skuadron penatua jiwa. Karena penatua jiwa telah meninggal satu persatu, energi roh mereka yang tidak terserap tetap dan bertemu dengan pemuda yang kokoh. Pada akhirnya, pemuda itu juga mati, melepaskan ledakan energi roh untuk kelas 0 untuk panen. Penipisan kesombongan singa benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Kapten, kamu terlalu jahat. Su Xiaoyan menunjuk dengan jijik. Tang Wulin hanya tertawa kecil. Tapi, kamu tahu, aku suka itu. Su Xiaoyan berseri-seri. Kebahagiaan terpampang di wajahnya saat dia bermandikan energi roh yang pekat. Sekarang Su Xiaoyan berada di bawah peringkat 29, energi roh sangat penting baginya. Itu akan memungkinkan dia untuk bergabung dengan roh-roh yang lebih kuat begitu dia menerobos. Xie tertawa nakal. Ini adalah platform kenaikan roh, bukan dunia nyata. Kita tidak bisa membuang tiket masuk periode pemberontakan mahal ini. Petik 2. Dia tidak muncul selama pertempuran dengan Blazing Demon Lion karena dia telah ditugaskan dengan misi penting. Mereka sudah sangat akrab dengan platform kenaikan roh dan bagaimana sistem pemantauan di dunia luar bekerja. Sadar bahwa skuadron penatua jiwa juga memantau situasi, Tang Wulin telah menetas skema pengecut. Ini adalah kejadian umum dalam platform kenaikan roh, dan bahkan lebih lagi selama periode pemberontakan. Mencuri dari pencuri benar-benar indah. Pemuda yang kokoh tidak tahu bagaimana dia mati justru karena pisau Xie yang membunuhnya.
Keuntungan terbesar dari keterampilan jiwa pertama Shadow Dragon Dagger-nya, Shadow Dragon Blade, adalah tembus pandangnya. Setelah Xie meningkatkan kultivasinya, keterampilan itu hanya tumbuh lebih mematikan. Mempertimbangkan kultivasi pemuda yang kokoh, dia akan langsung menemukan Xie dalam kondisi normal. Namun lelah, kelelahan, dan di ambang kemenangan, dia menurunkan kewaspadaannya. Xie telah menyembunyikan dirinya, menunggu untuk menyerang pada saat seperti itu dan menuai energi roh seluruh tim pemuda dalam satu gerakan. Jika mereka tidak melakukan ini, maka sebagian besar energi roh singa akan pergi ke pemuda yang kokoh. Senyum cerah bersinar di bibir Tang Wulin. Kami sudah mendapatkan energi roh dari nilai masuk kami. Mari istirahat dan pulih untuk sekarang, semuanya. Aroma Blazing Demon Lions akan bertahan lebih lama, dan kita bisa memanfaatkannya untuk menyerap lebih banyak. Tujuan kami adalah untuk tidak meninggalkan energi roh. Petik 2. Iya nih, masing-masing dari mereka memiliki energi beberapa ratus tahun untuk menyerap, itu adalah panen yang bagus. Gu Yue sudah lama duduk untuk memulihkan diri dan menyerap energi. Setelah pertempuran berakhir, dia adalah yang paling tenang di antara mereka semua, tidak mempertanyakan rencana Tang Wulin atau menunjukkan kegembiraan. Tang Wulin duduk di sampingnya, tersenyum. Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Petik 2. Karena dia telah membunuh 2000 tahun setan Blazing Demon Lions yang tersisa, kepadatan energi roh yang berputar-putar di tubuhnya bahkan melebihi Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya baik-baik saja, saya tidak akan membuat banyak kemajuan karena energi roh akan dibagi antara 3 cincin. Anda, di sisi lain, harus menjadi pihak yang peduli untuk melampaui batas Anda. Petik 2. Aku tahu, kalian akan menangani sisanya mulai sekarang, maka saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tang Wulin saat ini memiliki 2 cincin jiwa ungu yang keduanya berusia sekitar 4000 tahun, sedangkan batasnya adalah 5000 tahun. Ini menyisakan lebih dari 1000 tahun energi untuk diisi. Batasnya belum menjadi masalah yang mendesak, dan rasa sakit yang dideritanya saat itu membuatnya lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa mereka pulih setelah setengah jam istirahat, jadi mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan ke jantung hutan Stardow. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap energi roh yang melekat di tubuh mereka, tetapi sampai saat itu, sinarnya masih terlihat. Mulai sekarang, lawan mereka tidak hanya binatang buas, tetapi juga tuan jiwa lainnya. Kapten, Blue Silvermu menusuk arai cukup mengagumkan. Meskipun tidak sekuat itu, efeknya yang menakjubkan sangat bagus untuk pengendalian kerumunan, kata Xie pelan dari sisi Tang Wulin. Blue Silver Impaling Arai adalah keterampilan jiwa kedua Tang Wulin dari Goldlight. Ketika dia menyatu dengan itu, meskipun yakin bahwa keinginannya tidak akan berpengaruh, dia memfokuskan seluruh keberadaannya pada panggilan untuk keterampilan jiwa pengendalian massa. Yang mengejutkan, keinginannya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan Blue Silver Impaling Arai. Blue Silver Impaling Arai terutama berfokus pada kontrol dengan kekuatan serangan mengambil kursi belakang. Tentu saja, sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu sangat mematikan. Tujuan utamanya, bagaimanapun, adalah untuk mengendalikan musuh. Melalui getaran frekuensi tinggi di rumput Blue Silver, musuh yang disambar olehnya akan membuat pikiran mereka diliputi kebingungan dan untuk sementara terpana. Pada saat itu, Tang Wulin dapat meluncurkan Blue Silver Impaling Arai dari mana saja dalam jangkauan Grace Blue Silver-nya dalam radius 15 meter. Meskipun kapasitas bin untuk kontrol sangat besar, Tang Wulin harus memperhatikan setiap musuh yang digunakannya untuk melawan. Itu lebih cocok untuk sejumlah kecil lawan, sementara Blue Silver Impaling Arai terbukti efektif melawan kelompok besar. Selanjutnya, dia bisa melapisi efek dari 2 keterampilan. Wu Zhangkong telah bekerja dengannya dalam beberapa tahun terakhir, membantunya perlahan membentuk jalur kultivasinya. Jiwa bela diri Tang Wulin akan fokus pada kontrol sementara kemampuan Golden Dragon King akan menjadi metode serangan utamanya. Dia akan kurang dalam pertarungan jarak jauh, tetapi Wu Zhangkong telah meyakinkannya bahwa, jika dia mencapai puncak dengan tubuhnya, dia masih akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengingat hal ini, hal pertama Tang Wulin menukar poin kontribusi Tang Sek-nya adalah cara untuk meningkatkan kemampuan tempur tubuhnya. Tang Wulin tersenyum masam pada kata-kata Xie. Kontrol kerumunan Xiaoyan bahkan lebih menakjubkan. Starlight Chaos adalah keterampilan yang spektakuler. Petik 2. Karena mereka telah berjuang di bawah selimut malam, staf Starwill Ice Su Xiaoyan telah terbangun, dan dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa keduanya, Starlight Chaos. Berbeda dengan Tang Wulin, dia unggul dalam pertempuran jarak jauh dan kontrol, tetapi mirip dengan dia, 2 keterampilan cahaya bintangnya kuat dalam mengendalikan musuh.
Starlight Chaos akan mengirim lawan-lawan mereka ke dalam kekacauan, memaksa kelompok untuk saling menyerang atau hanya berhenti. Justru karena koordinasinya dengan Tang Wulin dalam meluncurkan keterampilan kontrol satu demi satu terhadap Blazing Demon Lions, membuat mereka dalam kekacauan sepanjang waktu, bahwa mereka mampu menghancurkan mereka. Su Xiaoyan terkikik. Dia selalu mengejar rekan satu timnya, berharap untuk mengejar mereka, dan hanya merasa percaya diri di malam hari. Keterampilan astrologi sangat melelahkan dan membatasi, tetapi sangat efektif dalam pengaturan tim. Angin mendesis ketika sosok merah gelap tiba-tiba terbang keluar dari cabang-cabang pohon. Sosok itu humanoid, tetapi lengannya luar biasa panjang. Saat ia terbang di udara, targetnya menjadi jelas, itu bertujuan untuk Gu Yue. Tampaknya, di matanya, perempuan adalah sasaran empuk. Dalam sekejap, pohon anggur biru melesat keluar dan mengikat tubuhnya, menghentikan muatannya yang cepat di udara dan menyeretnya ke bawah. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke langit, dua cincin jiwa muncul dari bawahnya dan cahaya putih memancar dari tubuhnya. Kekuatan yang tak terlihat tampaknya mengambil binatang merah itu, dengan ganas menyeretnya ke arah Tang Wulin. Tapi dengan cepat pulih indranya. Meskipun kakinya diikat, lengannya bebas, dan itu diayunkan ke kepala Tang Wulin. Tang Wulin mendengus, tangannya sendiri terbang keluar untuk menemui penyerangnya. Dengan ledakan, sosok merah itu terpaksa terhuyung mundur satu langkah sementara Tang Wulin tidak goyah. Tang Wulin mengambil anggur dan menariknya kembali ke arahnya. Membuat gerakan menarik sesaat dengan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul kembali dan mendorong lengan figur itu terpisah. Tang Wulin kemudian memberikan tendangan yang kuat ke perutnya, dan tubuhnya membungkuk ke depan sebagai tanggapan, menempatkan kepalanya tepat di depannya. Bab 236. Bab 236 selanjutnya. Tangan Tang Wulin menutup kepalanya. Dia memutar kepala angka merah 180 derajat penuh, mematahkan lehernya dalam proses. Tubuh berototnya menegang sesaat sebelum roboh seperti boneka kain. Sebuah bola energi roh terbang keluar untuk bergabung dengan sisanya yang berputar di sekitar tubuhnya. Ini adalah kera brute 100 tahun. Baru sekarang yang lain bisa mengidentifikasi binatang yang telah dibunuh Tang Wulin. Hanya beberapa detik telah berlalu sejak Brute AP melompat keluar ke Tang Wulin menjentikkan lehernya. Brute AP memiliki kekuatan yang luar biasa, melampaui sebagian besar rekan-rekannya di tingkat tahun yang sama. Sayangnya, musuh hari ini adalah Tang Wulin, monster yang penuh dengan kekuatan. Kesimpulannya telah ditetapkan pada batu saat itu memutuskan untuk menyerang Tang Wulin. Tang Wulin juga cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia telah menjadi lebih mahir dalam mengontrol derek, menangkap naga, yang juga melengkapi metode surga misterius. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya hanya di usia 20-an, penggunaan jangka panjang metode surga misterius telah menstabilkan kekuatan jiwanya yang kental, meningkatkan ledakannya jauh dibandingkan dengan teman-temannya. Setelah meninggalkan wilayah Blazing Demon Lions, mereka menemukan begitu banyak binatang jiwa seperti sungai yang tak berujung. Ini diharapkan dari platform kenaikan roh pemberontakan. Satu Pawin Demon Wolves telah menyerang mereka di jalan tetapi dengan cepat ditangani oleh Blue Silver Impaling Arai Tang Wulin. Jenis-jenis binatang jiwa biasanya mengandalkan jumlah mereka daripada kekuatan individu. Tang Wulin memilih untuk tidak mengejar mereka karena energi roh mereka terlalu sedikit untuk mengganggu. Setelah menangkal serigala, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka akan membutuhkan setengah jam untuk beristirahat setiap 2 jam sebelum melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mereka mulai mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak energi roh saat mereka berkembang, sedemikian rupa sehingga mereka melebihi kemampuan mereka untuk menyerap semuanya. Langit menjadi cerah, mereka pada malam menyelesaikan hari pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Mereka telah bertahan lebih dari 10 jam sekarang, tetapi ujian akhir mereka mengharuskan mereka lulus 24 jam penuh. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kesulitan melewati ujian akhir di tempat pertama. Semuanya, mari kita istirahat. Kelaparan bukanlah masalah dalam platform kenaikan roh karena mereka hanyalah proyeksi dari diri mereka yang sebenarnya. Secara alami, mereka harus memuaskan diri mereka begitu mereka keluar. Fajar menyingsing. Tang Wulin menumbuhkan mata iblis ungu dengan diam-diam saat dia menatap kabut putih yang jauh merayap. Dia telah mencoba membudidayakan mata setan ungu di sini di masa lalu dan menemukan, yang mengejutkannya, bahwa tidak hanya itu mungkin, itu juga jauh lebih efisien. Meskipun dia tidak yakin mengapa itu terjadi, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Wu Zhangkong telah memberitahunya bahwa begitu dia membudidayakan mata setan ungu ke tingkat kedua, akan menjadi lebih sulit secara eksponensial untuk membuat kemajuan.
Dia harus mengolahnya dengan rajin setiap hari dalam setahun, perlahan-lahan membangun kemahirannya ke tingkat berikutnya. Lebih jauh, persepsi dan keberuntungannya akan memainkan peran besar dalam apakah dia bisa menerobos. Bahkan Wu Zhangkong, yang sekarang menjadi guru jiwa 7 cincin, terjebak di tingkat kedua. Su Xiaoyan berdiri di sampingnya, juga mengolahnya. Xie, bagaimanapun, belum mencapai peringkat ketiga dalam profesinya dan karenanya masih terbatas pada dua seni rahasia Tang Sek, metode surga misterius dan jalur bayangan hantu bayangan. Di sisi lain, Su Xiaoyan telah memilih mata setan ungu demi meningkatkan kekuatan spiritualnya. Xie telah berkultivasi dengan rajin dalam beberapa tahun terakhir. Dia sudah lama memutuskan bahwa mata setan ungu akan menjadi karya seni berikutnya. Belum lagi kegunaannya dalam pertempuran, fungsinya sebagai metode penanaman kekuatan spiritual adalah top tier. Kita akan lulus ujian akhir kita hari ini, Xie terkekeh. Tang Wulin mengangguk, jangan lengah atau melamun, bahkan jika ini adalah platform kenaikan roh dasar, masih ada ancaman. Petik 2. Xie terkekeh, tidak akan ada kebetulan seperti itu. Hanya ada beberapa binatang buas yang masih dapat dianggap sebagai ancaman bagi kita di sini. Tidak mungkin keberuntungan kita seburuk itu. Petik 2. Gu Yue memelototinya, tutup paruh gagahmu. Petik 2. Meskipun dia mendengus, Xie tidak membalas. Kekuatannya benar-benar tidak manusiawi. Sekarang dia memiliki 3 cincin, bahkan yang lain dari kelas 0 tidak tahu seberapa kuat dia. Meskipun Tang Wulin mungkin bisa menahan Gu Yue dalam pertempuran jarak dekat, kemampuannya untuk berteleportasi pada saat itu membuatnya bingung. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan Gu Yue adalah yang terbesar di kelas 0. Pada saat mereka diistirahatkan dan diorganisasi kembali, matahari bersinar dengan sangat baik. Tang Wulin berkata, kita masih harus berhati-hati. Kami akan lulus ujian kami terlebih dahulu sebelum membuat rencana lain. Berada di puncak bukit, kita memiliki keunggulan dan bisa mengamati sekeliling kita. Kita akan menunggu di sini sampai kita lulus ujian, lalu kita akan masuk ke kedalaman hutan. Petik 2. Semakin jauh ke dalam hutan yang mereka jelajahi, semakin kuat jiwa binatang yang akan mereka temui. Menembus ke kedalaman tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Tumbuhan tumbuh lebih subur dan pohon-pohon semakin padat semakin dekat ke hati hutan mereka. Mereka telah mencoba untuk mengeksplorasi berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap upaya akan digagalkan oleh kehadiran binatang buas yang kuat. Hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka untuk menjelajahi platform kenaikan roh untuk sementara waktu, jadi mereka ingin menyelidiki apa yang ada di dalam hutan. Lokasi yang dipilih Tang Wulin terbukti luar biasa. Meskipun binatang buas telah menyerang mereka beberapa kali, medan membantu mereka mengusir mereka dengan mudah. Tang Wulin telah memerintahkan tim untuk menahan diri dari membunuh demi tidak menarik lebih banyak binatang buas, mereka harus mengusir mereka dan hanya membunuh yang paling tegar dan ganas. Dengan mengandalkan keunggulan medan mereka mampu mendeteksi binatang jiwa yang kuat di muka dan menghindari mereka. Setelah binatang buas pergi, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Manfaat lain dari menunggu di sini adalah mereka memiliki cukup waktu untuk menyerap energi roh yang tersisa di tubuh mereka. Sekarang, bahkan jika mereka dengan cepat dibunuh ketika memasuki kedalaman hutan, baik energi roh tidak akan sia-sia atau perjalanan mereka kali ini. Tepat tengah hari, sudah cukup banyak waktu. Kegembiraan menggantikan ketenangan Tang Wulin saat aura tajam melingkari dirinya. Ayo pergi. Dia melesat maju seperti angin, langsung menuju ke jantung hutan. Lampu hijau menyelimuti mereka berempat, meningkatkan ketangkasan mereka. Perhatian dilemparkan ke angin saat ini karena mereka maju terus dengan kecepatan penuh. Seberapa jauh mereka bisa pergi, mereka akan pergi. Gu Yue memanggil burung-burung angin untuk mencari. Dengan Tang Wulin dalam memimpin dan dibimbing oleh burung angin, mereka mampu menghindari deteksi beberapa binatang jiwa yang perkasa. Mereka terus maju dengan kecepatan kilat seperti ini. Vegetasi menebal saat mereka berkembang, memaksa Tang Wulin untuk menyapu dedaunan dan membuka jalan dengan rumput blue silvernya. Mempertahankan demam berkecepatan tinggi ini, mereka menempuh lebih banyak jarak dalam 2 jam daripada sepanjang hari sebelumnya. Bab 237. Bab 237 Jantung Hutan. Bayang-bayang gelap menyelimuti hutan saat kerapatan kanopi menghalangi sinar matahari, dan aroma kehidupan tumbuhan yang bersahaja memenuhi udara basah. Tempat ini sepertinya sudah menyerupai tingkat menengah. Hanya Tang Wulin yang menginjakkan kaki di sana sebelumnya, dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan di mana ia pertama kali menyaksikan kekuatan luar biasa Wu Zhangkong. Ribuan tahun dan 10.000 tahun jiwa binatang telah jatuh satu demi satu di depannya, jatuh seperti lalat.
Tetap waspada, semuanya. Dedaunan membatasi penglihatan burung angin saya, Bu Yue memperingatkan dengan suara rendah. Tang Wulin memperlambat langkahnya. Tidak bijaksana untuk maju ke depan dalam lingkungan ini. Kapten, apakah Anda pikir kita bisa menyeberang ke tingkat menengah jika kita menjelajah cukup dalam? Tanya Su Xiaoyan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Guru Wu tidak pernah membicarakannya. Petik 2. Itu mungkin, Gu Yue menyela. Benarkah? Tang Wulin menoleh padanya. Gu Yue mengangguk. Setiap level platform kenaikan roh terhubung. Dimungkinkan untuk memasuki level perantara dari sini selama Anda cukup kuat. Namun, binatang buas yang kuat menjaga penghalang antara tingkat. Hanya setelah mengalahkannya kita bisa menyeberang. Sayangnya, saya pikir ini akan sulit bagi kita, apalagi tuan jiwa biasa. Wali adalah alasan mengapa sangat sedikit orang yang bisa menyeberang antar level. Petik 2. Sebagai anggota Pagoda Roh, Gu Yue memiliki akses ke informasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Kegembiraan menggelegak dalam Xie. Mari kita coba, mungkin kita bisa memasuki level menengah saat ini. Petik 2. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin. Aku pikir itu tidak akan semudah itu. Petik 2. Dia masih bisa mengingat betapa mengerikannya makhluk jiwa di tingkat menengah. Blazing Demon Lion King tidak ada artinya jika dibandingkan dengan binatang acak dari tingkat itu. Selain itu, Spirit Pagoda pasti akan memasang langkah-langkah pencegahan untuk mencegah orang melintasi perbatasan antar tingkat. Tang Wulin dan yang lainnya akan menghadapi perlawanan besar jika mereka mencoba melakukannya. Mari mencoba. Untuk sekali, Gu Yue setuju dengan Xie. Pada akhir, binatang buas jarang muncul di hadapan mereka. Kurangnya binatang buas, serta keheningan yang menyertainya, hanya berfungsi untuk memperbesar kesuraman hutan. Ketenangan yang menakutkan turun di hutan yang berkembang ini. Tang Wulin tahu dari pengalaman bahwa mereka telah memasuki wilayah binatang buas yang kuat, dan karena tidak ada satu suara pun yang terdengar, itu mungkin jauh lebih kuat daripada Blazing Demon Lion King. Hanya ada satu situasi lain yang pernah mereka alami sebelumnya. Xie, apakah Anda ingat pertama kali kami datang ke platform kenaikan roh pemberontakan? Tanya Tang Wulin pelan. Tentu saja, kata Xie. Keberuntungan kami cukup bagus saat itu dan kami dapat menyerap banyak energi berkat Man Demon Spider berwajah. Itu juga pertama kalinya Anda mengembangkan jiwa roh Anda. Petik 2. Dalam hal ini, apakah Anda ingat bagaimana Anda dibunuh? Tanya Tang Wulin. Menggigil kedinginan mengalir di tulang belakang Xie. Dia mengerti kemana pikiran Tang Wulin pergi. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Apakah kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah... Tang Wulin memaksakan tawa pahit. Aku mendapatkan getaran yang serupa. Semoga aku salah. Petik 2. Xie tanpa sadar mendekat ke Tang Wulin, takut muncul di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sensasi dingin yang dicincang selama petualangan pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Dia telah diliputi mimpi buruk dan ketakutan selama sebulan setelah itu. Mereka belum menemukan makhluk buas itu dalam beberapa tahun terakhir, tapi ingatan yang menakutkan masih belum meninggalkan Xie. Apakah kamu mengatakan? Suara Gu Yue menghilang. Ekspresinya menjadi suram ketika Tang Wulin mengangguk. Senja tampaknya berkumpul di lingkungan mereka dan tekanan tak terlihat membebani mereka. Telapak tangan Xie berkeringat dan napasnya menjadi kuyu. Bagaimana kalau kita mengambil rute lain? Xie bertanya dengan lemah lembut. Suara Tang Wulin keras. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Jika Anda tidak mengumpulkan keberanian untuk menghadapi binatang buas, maka itu akan menghantui Anda selamanya. Hanya dengan menang, Anda bisa maju lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Xie membuat wajah pahit. Itu mudah dikatakan, tapi... Tang Wulin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang di jalur mereka. Matanya menyipit ketika dia mencoba melihat apa yang ada di balik pepohonan di depan mereka. Koneksi Tang Wulin dengan tanaman karena Blue Silver Grass-nya berarti bahwa persepsinya paling tajam di hutan di antara kelompoknya dan dia bisa merasakan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, misalnya, dia bisa merasakan ketakutan akan tanaman di sekitarnya. Keluar, geramnya, seolah bekerja bersama Tang Wulin, Gu Yue memanggil bola api dan melemparkannya ke arah pandangannya. Bola api itu melonjak ke kedalaman hutan, meledak di udara ketika sebuah gerakan kabur menyerangnya. Sosok agung muncul dari bayang-bayang, dan Xie menarik napas dalam-dalam. Ketakutan mencengkeram tubuhnya, belati bergetar di tangannya. Tingginya lebih dari 3 meter, sosok itu menjulang di atas mereka. Bulu berwarna emas gelap menutupi tubuhnya dan memiliki sepasang mata yang acuh tak acuh dan kejam. Namun,
Yang paling mengkhawatirkan dari semuanya adalah lengannya yang besar. Mereka tebal dan solid, masing-masing cakar panjang meteran olahraga yang emas gelap. Suara mendesis samar bisa terdengar setiap kali menebas di udara. Murid Tang Wulin dikontrak, The Dust Gold Dreadclaw Bear. Jika mereka memilih satu jiwa binatang yang benar-benar tidak ingin mereka temui, itu akan menjadi Dust Gold Dreadclaw Bear. Tang Wulin telah menyaksikan seluruh kebanggaan Blazing Demon Lions bersujud di hadapannya seperti anak kucing selama pertemuan pertama mereka. Itu juga pertama kalinya cakar naga emasnya dikalahkan. Ingatan itu telah terukir di hati Xie dan Xie. Dalam 3 tahun terakhir, mereka belum menemukannya lagi. Akibatnya, mereka hampir melupakannya, sampai hari ini. Baik itu pelanggaran, pertahanan, atau kecepatan, Dust Gold Dreadclaw Bear unggul dalam segala hal. Kekuatan ledakannya mendominasi pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Bahkan di antara binatang jiwa tingkat puncak lainnya, ia berdiri selangkah di atas mereka. Itu adalah makhluk jiwa yang menakutkan yang bahkan bisa bersaing dengan naga. Crimson Blood Tears meresap ke dalam mata dingin Dust Gold Dreadclaw Bear saat menatap mereka. Itu maju ke arah mereka langkah demi langkah, tubuhnya mulai samar-samar bercahaya. Aku pelopor, kata Tang Wulin. Kalian membantu saya. Jika saya dikalahkan, segera keluar. Petik 2. Tang Wulin melangkah maju saat dia berbicara, kepalanya terangkat tinggi. Dia mulai lambat, tetapi lambat laun dia mulai berlari, lalu dia segera maju dengan berani. Rasa malu merasuki hati Xie saat dia menatap sosok gagah Tang Wulin. Setiap kali bahaya berada di belakang kepalanya, dialah yang menerimanya. Tidak, kali ini tidak akan sama. Xie berlari ke samping, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebuah roda es melesat di udara menuju beruang sementara secara bersamaan, unsur-unsur di udara semakin hiruk-pikuk dan mulai berkumpul bersama. Akhirnya, kelas 0 datang untuk menghadapi lawan terbesarnya. Tang Wulin terus menutup jarak antara dia dan Dust Gold Dreadclaw Bear, namun makhluk jiwa itu terhenti dengan tiba-tiba. Roda es menabrak kepala beruang, tetapi bahkan tidak berkedip ketika udara dingin turun ke tubuhnya dan menutupinya dalam lapisan es. Dengan gemuruh yang menggelegar, beruang mengayun-ayunkan cakarnya untuk memukul Tang Wulin. Efek menahan roda es tidak ada artinya. Tangan kanan Tang Wulin berubah menjadi cakar naga emas dan dia mengayunkan beruang itu. Dia mungkin tidak bertanding 3 tahun lalu, tetapi dia berbeda sekarang. Kecelakaan logam merobek udara. Tang Wulin terhuyung mundur 7 langkah sebelum memantapkan dirinya. Selama bentrokan pertamanya dengan Dust Gold Dreadclaw Bear selama 100 tahun, ia dikirim terbang. Dia melihat cakarnya, itu tidak rusak, tapi dia merasakan lonjakan tiba-tiba dalam konsumsi kekuatan jiwa selama bentrokan. Bab 238. Bab 238 berjuang melawan Dust Gold Dreadclaw Bear. Dust Gold Dreadclaw Bear terhenti karena sensasi aneh di cakarnya. Itu menundukkan kepalanya, terkejut ketika melihat nik kecil di mana cakar Tang dan Wulin telah berselisih. Itu membuka mulutnya untuk melepaskan raungan marah yang mengguncang langit ketika cahaya emas gelap meledak dari tubuhnya. Es dan bola api menghujani atasnya, tetapi hancur saat mereka memasuki kisaran cahaya keemasan ini. Untuk Dust Gold Dreadclaw Bear, cakar adalah miliknya yang paling berharga. Kemarahan menjalari melalui pembuluh darahnya memikirkan cakar yang rusak. Xie telah berjalan ke samping. Dia melompat ke udara, cincin jiwa ketiganya menyala saat dia diam-diam meluncurkan serangan mendadaknya. Tubuhnya memudar sampai hampir tampak ilusi dan dalam sekejap mata, dipisahkan menjadi 3 doppelgangers yang berpisah untuk menyerang beruang dari sudut yang berbeda. Xie tidak bisa menghitung waktunya dengan lebih baik, dia menyerang ketika beruang itu masih mengamuk karena cakar yang rusak. Denting logam bergema saat Xie menebas dengan 2 belati. Namun, Dust Gold Dreadclaw Bear tidak bergerak dan tidak terluka. Dia meraung sekali lagi, melepaskan aura emasnya dengan amarah baru saat berputar di tempat sambil menyapu keluar dengan cakarnya untuk mengusir ketiga doppelgangers. Ketiganya mundur dengan tergesa-gesa. Namun, hanya satu yang berhasil, 2 lainnya dipotong-potong dan dihilangkan dari keberadaan. Xie melompat mundur. Dia tidak berani mendekati lagi. Pertahanan ini terlalu kuat. Pada saat itu, tombak biru sedalam 5 meter dari es jatuh dari langit langsung ke kepala beruang itu. Bang! Tombak es hancur. Beruang itu mengangkat kaki untuk menggosok kepalanya, tidak geli. Ekspresi Su Xiaoyan memucat karena ngeri. Keterampilan jiwa keduanya, Ice Spear, adalah serangan terkuatnya. Butuh kakak laki-lakinya cincin jiwa ketiga untuk mendapatkan keterampilan ini yang membualkan senjata target tunggal yang tangguh, namun Dust Gold Dreadclaw Bear baru saja mengabaikannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa tangguhnya tubuhnya. Beli aku waktu, teriak Gu Yue.
Kedua tangannya melayang-layang dalam serangkaian gerakan liar, mengumpulkan elemen padanya. Tanpa diduga, ketiga cincin jiwanya cerah. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Elemental Tide, Elemental Control kedua, dan keterampilan jiwa ketiga 1000 tahunnya disebut Elemental Fusion. Dia mandi dalam cahaya berwarna pelangi yang tiga keterampilan tipe pendukung elemen kuatnya dilepaskan, wajahnya mirip dengan peri. Dusgold Dreadclaw Bear memilih untuk bertindak saat ini. Alih-alih mengejar Xie atau menyerang Su Xiaoyan, ia menyerang Tang Wulin dengan kekuatan sebuah gunung kecil. Setiap cakarnya, yang sekarang lebih dari 5 meter, mengarah ke kepala Tang Wulin. Itu membenci Tang Wulin karena mencakar-cakarnya dan ingin membalas dendam. Dalam kilatan cahaya biru, Tang Wulin melonjak ke udara, Blue Silver Impaling Array aktif di bawah. Dusgold Dreadclaw Bear terhuyung-huyung di hadapan rumput seperti stalagmit seperti itu tetapi masih berhasil memotong Tang Wulin yang melarikan diri. Jelas, itu tidak terpengaruh oleh getaran frekuensi tinggi Blue Silver Impaling Array. Pada kenyataannya, rumput Blue Silver bahkan tidak mampu menembus telapak kakinya. Tang Wulin menggunakan anggur Blue Silver Grass yang lain, mengubah arah udara dan menghindari serangan keduanya. Matanya berbinar pada tantangan ini. Bahkan jika itu Dusgold Dreadclaw Bear yang lebih kuat, hari ini, dia ingin menghadapinya secara langsung. Dia memutar badan untuk menatap Gu Yue. Sesaat kemudian, piringan es muncul di bawahnya. Memberikan kekuatan melalui kakinya, dia mengubah arah udara sekali lagi. Alih-alih membuka jarak di antara mereka, dia langsung menembaknya. The Dusgold Dreadclaw Bear bertekad untuk menemuinya langsung dan dibebankan langsung padanya. Sebuah lonjakan emas muncul di belakangnya dalam lingkaran cahaya keemasan dan menghantam punggung beruang itu, melemparkannya ke udara dan sesaat membuatnya kagum. Meskipun serangan lonjakan itu tidak mengganggu beruang, itu lebih keras daripada Blue Silver Impaling Array dan mematahkan momentum beruang. Tang Wulin menukik saat itu, dan dua sosok mereka tumpang tindih dalam sekejap. Meskipun The Dusgold Dreadclaw Bear kehilangan kendali atas tubuhnya, itu tidak peduli. Lonjakan emas tidak menimbulkan kerusakan, tetapi getarannya yang kuat membuat beruang itu gegar otak dan memengaruhi kecepatannya. Pada saat inilah Tang Wulin turun di kepalanya. Beruang itu melambaikan tangannya dalam upaya untuk menebas Tang Wulin sampai mati tetapi karena getaran intens dari rumput Blue Silver emas, kecepatan serangannya lebih lambat dan kekuatannya lebih lemah. Tang Wulin bertemu cakar dengan cakarnya sekali lagi, pekikan logam merobek udara saat mereka bertabrakan. Tang Wulin memegang teguh kali ini. Dibantu oleh gravitasi dan efek dari rumput emasnya, mereka seimbang dan kedua lengan mereka mundur-mundur dari bentrokan. Pada saat itu, Tang Wulin telah mendarat di bahunya. Mengangkat kakinya, dia menendang leher beruang itu. Rasanya seperti menendang dinding baja, jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari biasanya, maka kakinya akan patah. Kepala beruang pergi miring setelah ditendang dan, mengambil keuntungan dari ini, pohon anggur dengan cepat berlari dan melilit lehernya. Tang Wulin meraih ujung tanaman anggur dan membalikkan tubuhnya untuk menendang punggung beruang dengan seluruh kekuatannya. Otot-ototnya berdesir dengan kekuatan saat ia mengangkat tanaman anggur. Tang Wulin mencekik beruang dengan anggur di udara, menyebabkan serangannya melenceng. Tubuhnya, terbalik oleh Tang Wulin, menuju ke tanah. Tang Wulin meraih beruang itu. Otot-ototnya bekerja mati-matian, menggunakan semua kekuatannya untuk membungkuk ke belakang dan membalikkan keduanya dengan terbalik. Mustahil bagi Tang Wulin untuk membuat langkah berani jika mereka berada di tanah karena beruang yang beratnya lebih dari 5.000 kg. Dia akan berhenti mati di jalurnya. Namun, mereka berada di udara dan beruang itu tertangkap basah, memberi Tang Wulin kesempatan untuk melakukan serangan yang mengejutkan. Ledakan, beruang itu menabrak tanah. Puing-puing meledak keluar, debu mengendap sesaat kemudian, mengungkapkan pemandangan yang mengejutkan. Beruang itu berbaring di atas perutnya, Tang Wulin berlutut di punggungnya. Apakah ini mungkin? Xie tercengang. Itu beruang Dusgold Dreadclaw. Namun, Tang Wulin melemparkannya begitu saja. Sebuah cahaya dingin bersinar di mata Tang Wulin saat dia meraih leher beruang itu dengan cakarnya. Leher adalah titik terlemah dari tubuhnya, dan Tang Wulin memiliki keyakinan pada kekuatan cakarnya.